Bagaimana jika ini terjadi sama kamu? Sedang asik-asiknya berjualan, kemudian ditangkap dan dipenjara. Jualannya juga bukan barang haram atau barang terlarang, tapi jualan ikan asin. Inilah yang terjadi dengan toko Mama Kas Banjar di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemiliknya, Firly Nurrohim, ditangkap dan dipenjarakan. Tentu saja para nelayan yang memasok ikan asin juga pada ketakutan. Ngeri juga ya kalau para pejuang nafkah tiba-tiba ditangkap seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kok bisa sih main tangkap? Bagaimana pula perjuangan sang istri Firly dalam mencari keadilan? Nah, sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Dengan suara bergetar, Ani, istri Firly Nurrohim, mengatakan, "Di sini kami terpukul secara mental dan finansial. Mental kami hancur, kami trauma, apalagi saat suami saya yang merupakan tulang punggung usaha ini ditahan. Jujur saja saya ketakutan." Begitu Ani mengungkapkannya di akun Instagram Mama Kas Banjar. Dalam tayangan yang sama, Ani juga dengan berat hati menutup secara resmi toko Mama Kas Banjar per tanggal 1 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya istri Firly Nurrohim selaku pemilik usaha toko Mama Kas Banjar. Di sini saya mau menginformasikan buat teman-teman dan customer Mama Kas Banjar semuanya bahwa per tanggal 1 Mei 2025 Mama Kas Banjar resmi ditutup. Alasan kami menutup usaha kami karena kami merasa sudah tidak mampu lagi menghadapi permasalahan yang datang silih berganti. Di sini kami terpukul secara mental dan finansial. Mental kami hancur, kami trauma, apalagi saat suami saya yang merupakan tulang punggung usaha ini ditahan. Jujur saja, saya ketakutan karena tidak mudah bagi saya untuk bisa mengelola usaha ini seorang diri. Sambil merawat anak saya yang berumur 3 tahun, apalagi kasus kami sampai sekarang masih bergulir di pengadilan dan belum ada keputusan apapun. Saya merasa berdagang tidak mudah. Apabila ada kesalahan, barang disita, kita juga langsung dipidana. Inikah bentuk keadilan untuk kami, pengusaha kecil dan UMKM? Dan selain itu, untuk UMKM yang memiliki sangkutan baik masih ada barang atau tagihan belum diselesaikan, silakan hubungi nomor admin kami. Ulun minta maaf, minta rela, minta ridho, doakan ulun jadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video lainnya terlihat beberapa karyawan Mama Kas Banjar mengungkapkan kesedihannya harus kehilangan pekerjaan. Kepada DPR melalui video conference, Ani menjelaskan bahwa tokonya terpaksa tutup, salah satunya karena nelayan-nelayan yang selama ini memasok ikan juga pada ketakutan. Mereka takut dicari-cari kesalahannya dan takut terseret-seret atas kasus yang menimpa toko Mama Kas Banjar. Akankah ini menjadi pertanda perjalanan toko yang dirintis sejak 2020 itu benar-benar akan berakhir? Bisa ya, bisa tidak. Meski Ani membuat pengumuman menutup toko, namun perjuangannya untuk mencari keadilan tidak berhenti. Mulai dari mendatangi DPRD Kota Banjarbaru hingga ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Jakarta. Dukungan pun terus mengalir, baik dari anggota DPR, Kementerian UMKM, hingga masyarakat Banjarbaru yang dengan setia berdemonstrasi di depan Pengadilan Negeri Banjarbaru meminta agar Firly dibebaskan. Menurut Kasubdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel AKBP Amin Rofi, kasus ini berawal dari aduan atau laporan masyarakat
pada tanggal 6 Desember 2024 ke kepolisian. Ceritanya, seorang pelapor yang tidak disebutkan namanya oleh kepolisian memberi produk frozen food berupa sambal baby cumi original, ikan salmon stick 500 gram, udang Indomanis, dan setrap kuini. Pada kemasan produk-produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tidak memasang label penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih dan neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan. Kemudian penyidik pada tanggal 11 Desember 2024 melakukan upaya hukum berupa penggeledahan dan penyitaan berupa 35 item barang yang diduga kemasannya tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya, tanggal 13 Desember 2024, kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli dari Dinas Perdagangan Kalsel dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel. Pada tanggal 9 Januari 2025, penyidik melakukan gelar perkara yang menetapkan pemilik toko yakni Firly Nurrohim sebagai tersangka. Firly disangkakan melanggar pasal 62 ayat 1 JO pasal 8 ayat 1 huruf G dan atau huruf I UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa, maka pada tanggal 25 Februari 2025, penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Firly kemudian ditangkap dan ditahan. Proses yang dilakukan kepolisian dinilai begitu cepat hingga tidak memberikan kesempatan kepada UMKM untuk melakukan pembinaan di dinas terkait. Bahkan, proses pra-peradilan yang diajukan Firly pun tidak cukup waktu. Pra-peradilan dinyatakan gugur oleh pengadilan karena pokok perkara dari kepolisian sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Begitupun dengan kejaksaan, kilat melimpahkan ke pengadilan. Pihak Pengadilan Negeri Banjarbaru pun langsung menetapkan majelis hakim, kemudian secara kilat dijadwalkan sidang pada tanggal 3 Maret 2025. Kilatnya proses inilah yang disoroti publik. Beberapa kali para UMKM berdemonstrasi meminta agar tidak ada kriminalisasi terhadap UMKM. Namun, dugaan itu dibantah oleh Kasubdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel AKBP Amin Rofi. Jadi, tidak ada kriminalisasi, seluruh tahapannya sesuai prosedur penyidikan perkara dan diawasi Kabag Wasidik dalam pengawasan penyidikan tindak pidana. Begitu penjelasan Amin yang menegaskan bahwa kepolisian telah bertindak profesional. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Hadianto, menyatakan bahwa Firly Nurrohim didakwa telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Makanan tanpa informasi lengkap itu bisa berisiko. Bagi kami, keselamatan masyarakat adalah yang utama karena hukum tertinggi adalah melindungi masyarakat. Begitu penjelasan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Hadianto. Kasus ini pun kemudian bergulir di pengadilan. Puluhan massa gabungan pengusaha UMKM dan nelayan yang tergabung dalam Mania for Justice berdemo di depan Pengadilan Negeri Banjarbaru. Mereka menyuarakan aspirasi agar pedagang ikan asin Firly Nurrohim dibebaskan dari dugaan kriminalisasi hukum. Dalam aksi tersebut, mereka mengingatkan lembaga hukum tentang MOU Kapolri dengan Kemenkop UKM terkait pembinaan UMKM.
bahwa kasus yang didakwakan kepada Firly harusnya mengedepankan pembinaan, bukan proses hukum. Kasus yang menimpa Firly dianggap sebagai ancaman bagi pelaku UMKM. Bahkan, sejumlah UMKM yang bekerja sama dengan Firly kehilangan penghasilan. Kasus ini juga menjadi perhatian Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang turut hadir mengawal penanganan kasus Firly Nurrahim di Pengadilan Negeri PN Banjarbaru. Staf ahli bidang hukum dan kebijakan publik Kementerian UMKM Regi Perdana selaku utusan Menteri UMKM yang hadir pada sidang di Banjarbaru menegaskan kasus ini seharusnya mengedepankan proses pembinaan, bukan proses hukum. Hal ini bertujuan agar UMKM menjadi mapan, tangguh, dan memenuhi berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalaupun ada pelanggaran oleh UMKM setelah dilakukan pembinaan menurut Regi, maka tidak serta-merta diproses secara hukum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, jika ada pelanggaran, maka sanksinya berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran, ganti rugi, dan atau pencabutan perizinan berusaha. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adiana Pitupulu sangat menyayangkan kasus tersebut. Ia menilai negara seharusnya memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM, bukan malah mempersulit dan mengkriminalisasi UMKM. Karena UMKM adalah pahlawan negara yang membantu membuka lapangan pekerjaan. Di samping saya ada Ibu siapa? Ada Ibu Ani. Ibu Ani ini UMKM. UMKM-nya dirazia karena beberapa hal. Tidak ada apa itu? Dianggap kadaluarsa dan sebagainya, tidak ada batas kadaluarsa ya dan sebagainya. Nah, menurut saya negara tidak boleh bersikap represif. Kenapa ada UMKM? Karena negara gagal menciptakan lapangan pekerjaan. Rakyat lalu dengan kreativitasnya membangun UMKM. Dalam kondisi seperti ini, negara harus memfasilitasi, mempermudah seluruh proses perizinan dan sebagainya. Dan dalam konteks hukum kita ada namanya restoratif justice. Restoratif justice itu pendekatan yang digunakan secara kemanusiaan, tidak sekedar pendekatan pasal per pasal. Jadi menurut saya bagi teman-teman UMKM di Kalimantan Selatan dimanapun kalau ada peristiwa seperti ini bisa mengadukan ke DPR RI atau ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Kita pasti siap membela dan menampung. Merdeka! Merdeka! Anggota Komisi 7 DPR RI Rofik Hananto mengatakan bahwa pendekatan represif justru akan mematikan UMKM. Padahal UMKM adalah pelaku ekonomi rakyat yang menopang ketahanan ekonomi nasional. Kasus yang menimpa toko Mama Khas Banjar menurut Rofik merupakan refleksi dari lemahnya ekosistem pembinaan UMKM di Indonesia. Bisa juga tidak adanya koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, padahal sudah ada MOU antara Kapolri dan Kemenkop UKM terkait pembinaan UMKM. Sayangnya, kasus ini sudah bergulir di pengadilan. Akankah Firly dihukum? Meski belum ada vonis pengadilan, secara faktual, Firly kini sudah dihukum, yakni berupa secara terpaksa menutup toko, mengalami kesulitan finansial dan psikologis. Bahkan beberapa UMKM pemasok juga turut bangkrut dan para nelayan ikut ketakutan. Akankah negara mengambil langkah-langkah yang memenangkan semua pihak? Kita tunggu saja.